Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Syekh Abdul Waalaikumsalam. Raub Araniri TV, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Araniri Banda Aceh. Bersama saya Selinawati dalam program Spirit Darussalam. Sahabat Araniri TV, Aceh dianggap sebagai tempat dimulainya penyebaran Islam di Indonesia dan memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Pada awal abad ke-17, Kesultanan Aceh adalah negara terkaya, terkuat, dan termakmur di kawasan Selat Malaka. Aceh adalah wilayah yang sangat konservatif, menjunjung tinggi nilai agama. Persentase penduduk muslimnya adalah yang tertinggi di Indonesia dan mereka hidup sesuai syariat Islam. Sahabat Araniri TV, untuk mengupas topik kita pada hari ini yaitu Aceh Darussalam sebagai provinsi syariat dari masa ke masa. Untuk itu, sahabat Araniri TV sudah hadir bersama saya narasumber yang sangat luar biasa yaitu Bapak Hasan Basri M. Nur MAG. Beliau merupakan dosen UIN Araniri Banda Aceh dan juga sedang menjabat sebagai Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Selamat datang Pak di Araniri Ya, TV. terima kasih. Nah Pak, bagaimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah hari ini baik walaupun suasana tidak cerah ya. Iya Pak. Siap Pak ya untuk kita bincang-bincang Oke. hari ini. Nah, baik Pak, terkait dengan tema kita yaitu Darussalam sebagai provinsi syariat dari masa ke masa. Bagaimana sejarah Darussalam dijadikan provinsi syariat, Pak? Ya, ini Aceh, kerajaan Aceh Darussalam pada Iya. masa lampau itu memang sebuah negara yang menerapkan sistem syariat Islam, dan bahkan dari beberapa penelitian disebutkan Islam ke kawasan Asia Tenggara, terutama di Indonesia itu menyebarnya dari Aceh. Bahkan sebelum kerajaan Aceh Darussalam, yaitu ada kerajaan Samudra Pasai namanya, atau Samudra Pasai, yang letaknya kalau sekarang ini di Aceh Utara, di Kecamatan Samudra namanya. Di situ ada makam Sultan yang pertama dari kerajaan kerajaan Pasai, kerajaan Islam Pasai. Dari situ Islam kemudian tersebar ke kawasan-kawasan lain yang ada di Asia Tenggara, bukan hanya di Indonesia, tapi menjangkau negara-negara Melayu atau negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Temuan ini cukup kuat, bahkan salah satu disertasi yang ditulis oleh Profesor Arjumardi Azra yang sudah dibukukan sekarang, itu ada buku judulnya Jaringan Ulama Nusantara. Jadi berawal Islam ini dari Aceh memang, dan kemudian dilanjutkan oleh kerajaan berikutnya, yaitu kerajaan Aceh Darussalam. Nah, kerajaan Aceh Darussalam menganut sistem pemerintahannya dengan cara Islam. Sehingga kemudian Aceh ini identik sekali dengan Islam, bahkan dijuluki sebagai Tanah Aulia, Tanah Salam di Mekah, dan beberapa julukan lainnya. Mungkin itu awal ceritanya. Berarti Aceh ini dijuluki sebagai Serambi Mekah, Pak ya? Yeah. Sebagai tanah yang sangat menjunjung tinggi syariat Islam. Betul. Nah, kemudian nih Pak, apa landasan hukum diberlakukannya syariat di Darussalam itu sendiri, Pak? Nah, pada masa kerajaan itu ada undang-undang kerajaan yang menerapkan hukum-hukum syariat Islam. Kemudian ketika Aceh memutuskan bergabung dengan daerah-daerah lain, bekas-bekas kerajaan lain yang menjadi yang sekarang bernama Indonesia, itu juga Aceh meminta hak untuk berlakunya syariat Islam. Ini prosesnya ini cukup lama, bahkan pada awalnya itu ada janji antara Soekarno sebagai proklamator Republik Indonesia dengan pejuang yang ada di Aceh, yaitu Tunku Muhammad Daud Bereh. Itu komitmennya adalah diberikan kepada Aceh menerapkan syariat Islam. Kemudian Soekarno tidak memenuhi ini. Terjadi perang saudara di Aceh, yaitu terjadi perang DITII, yaitu Darul Islam, Tentara Islam Indonesia. Peperangan ini atau konflik antara Aceh dengan Indonesia ini berakhir kemudian tahun 62 yang berakhir dengan ditandatanganinya perjanjian perdamaian atau disebut Ikrar Lamtik. Nah, berikutnya ada beberapa kompensasi yang diberikan kepada Aceh karena berdamai kembali dengan NKRI, yaitu ada 3 aspek pada saat itu. Yaitu aspek yang pertama adalah istimewa dalam menjalankan syariat Islam. Yang kedua,
istimewa dalam bidang pendidikan. Yang ketiga, istimewa dalam adat istiadat. Itu pada awalnya. Nah, istimewa dalam bidang pendidikan setelah dibentuknya 2 kampus, IAIN Araneri dengan Universitas Yahkuala, ditambah dengan Dayah Mayang Cik Pantikulu. Ini kompensasi yang diberikan. Kemudian istimewa dalam bidang syariat saat itu tidak berjalan secara maksimal. Berikutnya apa? Terjadi lagi konflik dengan Indonesia. Konflik berikutnya yang namanya Gerakan Aceh Merdeka, atau awalnya Aceh Merdeka saja. Perjuangan Aceh Merdeka ini kemudian berakhir lagi pada tahun 2005 melalui penandatanganan MOU di Helsinki, Finlandia pada tanggal 15 Agustus 2015. Nah, dalam proses perdamaian ini, Indonesia sudah mengeluarkan beberapa regulasi untuk pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Salah satunya di masa reformasi, yaitu tahun 99, pemerintah Indonesia saat itu dipimpin oleh pemerintahan transisi oleh Presiden B.J. Habibie, mengeluarkan Undang-Undang nomor 44 tahun 99 yang isinya adalah memberikan keistimewaan pelaksanaan syariat Islam di Aceh, kemudian pelaksanaan aspek pendidikan, kemudian aspek adat istiadat dan budaya, dan yang terakhir adalah tentang peran ulama. Peran ulama ini juga berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam. Jadi dasar hukumnya cukup kuat dalam Indonesia bahwa Aceh menerapkan syariat Islam. Sehingga ketika adanya protes-protes dari luar, itu sebenarnya tidak layak mereka melakukan protes ke Aceh, tapi mereka harus melakukan protes ke pemerintah Indonesia. Aceh hanya menjalankan undang-undang yang sudah diberikan. Nah, undang-undang tentang keistimewaan Aceh dalam melaksanakan syariat Islam bukan hanya ini saja. Berikutnya ada juga keluar Undang-Undang nomor 18 tahun 2001 tentang status otonomi khusus untuk Aceh. Kemudian yang terakhir, setelah perdamaian dengan GAM di Helsinki, dikeluarkan undang-undang yang terbaru, yaitu Undang-Undang nomor 11 tahun 2006, Undang-Undang tentang pemerintahan Aceh. Di situ diberikan hak-hak keistimewaan Aceh untuk menjalankan aspek syariat Islam. Nah, dari regulasi yang ada di Indonesia itu kemudian dibuat sejumlah undang-undang turunan di Aceh, atau yang disebut dengan kanun. Nah, makanya di Aceh ada kanun dalam pelaksanaan syariat Islam. Berarti para ulama itu sangat berperan penting ya Pak ya dalam landasan pemberlakuan syariat di Darussalam itu sendiri. Nah, kemudian nih Pak, bagaimana perkembangan keberlakuan syariat di Darussalam dari masa ke masa nih Pak? Pemberlakuan syariat Islam di Aceh Darussalam, bukan hanya di Darussalam, di Aceh Darussalam, itu nama pada masa lampau. Kalau sekarang namanya Aceh saja. Itu berproses ya. Kanun-kanun itu disusun melalui tahun 2002 tentang akidah, tentang berpakaian, tentang syiar Islam. Nah, selanjutnya di tahun 2003 juga dibuat undang-undang tentang khalwat, kanun, dan maisir. Nah, ini berproses terutama tentang bentuk hukuman terhadap pelaku pelanggaran. Pada awalnya, pelaku pelanggaran itu sangat ringan. Itu hanya cambukannya hanya maksimal sekitar 9 kali kalau saya tidak salah. Tapi kemudian dalam proses berikutnya, yang terbaru adalah tahun 2014, ditetapkan adanya kanun hukum jinayat. Nah, dalam kanun hukum jinayat itu sudah disusun beberapa pemberlakuan aspek syariat Islam dalam bidang pidana, bahkan tingkat hukumannya sudah mulai tinggi. Nilai-nilai cambukannya sudah mencapai angka 100 bahkan lebih. Hukuman penjaranya juga sudah maksimal, kemudian hukuman denda dalam bentuk emas juga sudah sangat tinggi. Jadi pelaksanaan ini sudah berproses, akan tetapi yang berlaku yang sekarang adalah masih aspek-aspek yang sifatnya belum sifat publik. Artinya apa? Belum ada regulasi atau kanun syariat Islam di Aceh yang mengatur misalnya tentang korupsi, tentang pencurian, tentang pembunuhan. Dan kita ini harus mendorong agar di Aceh juga diterapkan hukum syariat Islam ini
dalam aspek-aspek yang berdampak ke publik. Nah, syariat Islam dalam bidang korupsi ini kami anggap sangat penting karena itu perlakuan korupsi atau adanya koruptor itu menghambat pembangunan. Pembangunan yang dihambat itu bukan hanya sesaat, bahkan berjangka panjang dan menyebabkan negara ini susah tuh berkembang. Makanya perlu kita dorong secara bersama-sama agar anggota DPR sebagai pemilik hak legislasi juga mengambil inisiatif untuk menyusun draft kanun syariat Islam tentang aspek korupsi dan aspek-aspek lain yang berdampak ke publik, saya kira begitu. Nah, oke. Nah, kemudian nih Pak, apa saja tantangan yang dihadapi dalam pemberlakuan syariat di Darussalam? Ya, tantangannya pasti banyak. Yang pertama, banyak orang luar terkadang sering menyorot bahwa syariat Islam itu dianggap sebagai bentuk pelanggaran HAM, dianggap sebagai diskriminatif dan sebagainya. Akan tetapi tantangan ini, kalau nggak ada tantangan itu memang bukan sebuah terobosan namanya. Nah, yang masalahnya apa? Yang sekarang pelaksanaan syariat Islam itu terkesan belum maksimal, terkesan masih ada pilih-pilih kasih dan sebagainya. Mungkin itu yang harus diperbaiki. Sementara tantangan dan sorotan tentang pelanggaran HAM mungkin itu tidak perlu kita gubris karena ini dalam melihat HAM itu ada batasan-batasan. Dalam HAM itu ada batasan, misalnya hak-hak dalam syariat Islam ini adalah menjamin kelangsungan hak-hak umat, ya, terutama yang ada dalam 5 aspek yang disebut maqasid syariah. Berarti setiap pemberlakuan syariat di Darussalam itu mempunyai tantangan tersendiri juga, Pak, ya? Ya. Nah, oke Pak, mungkin pertanyaan yang terakhir, apa peran yang dapat dilakukan oleh pemuda nih Pak, khususnya mungkin mahasiswa-mahasiswa UIN Araniri Banda Aceh dalam mengimplementasikan serta menjaga nilai-nilai syariat di Aceh Darussalam, Pak? Ya, yang pertama, generasi muda, mahasiswa juga siswa, itu harus mempelajari apa saja regulasi yang sudah ada, apa saja kanun-kanun itu yang sudah ada, itu yang harus dipelajari. Kanun yang sudah ada itu sudah cukup banyak, lebih dari 10. Mungkin anak-anak muda, mahasiswa itu harus mempelajari itu dari semua aspek. Setelah dipelajari, kemudian diamalkan untuk diri sendiri. Caranya apa? Dia tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan yang ada dalam kanun itu. Misalnya apa? Menjauhkan dari praktik melakukan perjudian, berkhalwat, melakukan minuman keras, dan sebagainya. Kemudian selain itu generasi muda juga harus mengkampanyekan ini. Terutama yang dikampanyekan adalah aspek-aspek positif dari pemberlakuan syariat Islam. Nah, sejak syariat Islam ini diberlakukan, saya sering mengadakan forum FGD dengan generasi muda lintas agama, termasuk yang terbaru pada hari Sabtu kemarin. Pengakuan non-Muslim di situ, berpenerapan syariat Islam itu mereka juga merasa nyaman. Artinya apa? Dengan berlakunya syariat Islam, di Aceh ini sulit ditemui pelacur misalnya. Sulit ditemui minuman keras. Ini berbeda dengan kota-kota lain, terutama di kota-kota yang tidak mayoritas Muslim. Misalnya di Indonesia Timur itu sangat mudah kita mencari minuman keras, tapi di Aceh tidak ada. Kemudian mencari tempat perjudian juga tidak ada. Kalaupun ada, itu pasti secara sembunyi-sembunyi. Sehingga kondisi ini kemudian membuat orang bukan Islam merasa nyaman ketika anak-anaknya bersekolah di Aceh. Sehingga data tahun 2001 yang kuliah di Universitas Syiah Kuala atau USK itu di prodi, ada 10 prodi favorit, itu mayoritas orang-orang dari luar Aceh, terutama dari Jakarta, dari Sumatera Barat, dan juga dari beberapa daerah lain di Pulau Jawa. Orang tua merasa nyaman ketika anaknya sekolah di Aceh, walaupun tidak jauh dari pengawasan orang tua, akan tetapi dia ada batasan-batasan tentang pelanggaran yang tidak diinginkan, tidak ada di Aceh. Demikian. Nah, baik sahabat Araniri TV, syariat Islam merupakan jalur alternatif menjalankan hal tersebut.
Mari kita menciptakan daerah yang inovasi dan bersyariah untuk mewujudkan impian masyarakat yang madani. Semua masyarakat menginginkan konsep syariah bisa terwujud, maka dari itu jangan jadikan konsep syariah ibarat payung di musim hujan, kemudian dibuang di pinggir jalan begitu saja. Syariat Islam diterapkan untuk kemaslahatan umat manusia tanpa memandang ras, golongan, agama. Pelaksanaan syariat Islam di bumi serambi Mekah. Baik Pak, terima kasih untuk telah hadir. Oke, sama-sama, terima kasih. Dan sahabat Araniri TV, demikian program Spirit Darussalam pada hari ini. Saya Selinawati. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.